Selamat malam, salam sejahtera. Saya Ahmad Rahmatullah. Saya berasal dari kelompok nomor 1 bersama rekan-rekan saya, Saudara Animu, Saudara Wahyudianto, Saudara Nur Salim, dan juga Saudara Wiwi Lailatul. Di sini saya sebagai pemateri nomor 1 akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan sistem, yaitu pendekatan sistem merupakan aplikasi pandangan sistem dalam upaya memahami sesuatu atau memecahkan suatu permasalahan. Apabila kita mengaplikasikan pendekatan sistem dalam mempelajari pendidikan, maka dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Jadi sistem dalam pendidikan itu adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua komponen-komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu pendidikan. Ya, jadi sistem-sistem itu memiliki komponen-komponen, fungsi-fungsi, komponen-komponennya dan fungsi-fungsinya itu untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dan itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ditinjau dari asal-usul kejadiannya, pendidikan tergolong ke dalam jenis sistem buatan manusia. Kalau sedangkan dalam lingkungannya, jenis sistem sosial dalam masyarakat, maksudnya lingkungan itu dalam masyarakat, itu segi hubungannya dengan lingkungannya itu tergolong ke dalam jenis sistem yang terbuka. Pendidikan berada dalam suatu suprasistem yaitu masyarakat. Maksud dari suprasistem yaitu masyarakat. Selain sistem pendidikan, di dalam masyarakat itu juga ada sistem seperti sistem ekonomi, sistem kebersihan, sistem kekeluargaan, sistem kerukunan, sistem politik, sistem pertahanan, dan lain-lain. Maka sistem pendidikan masukkan input dari masyarakat dan memberikan hasilnya atau output kepada masyarakat juga. Demikian pengertian maksud dari pendidikan menurut pendekatan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudianto. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang metode pembelajaran atau komponen pembelajaran. Yang pertama, kurikulum. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya pelari dan karir yang artinya tempat berpacu, sedangkan secara terminologi kurikulum yaitu sejumlah pergerakan atau sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh atau diselesaikan siswa guna mencapai tujuan dan mendapatkan ijazah. Yang kedua, guru. Guru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tetap guru, tetapi secara harfiah adalah berat. Yang ketiga, siswa. Siswa yaitu komponen belajar itu sendiri, yakni siswa biasanya digunakan untuk atau oleh seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan sekolah atau yang lainnya, seperti kuliah itu siswa, tapi yang lebih tinggi ditambahi dengan mahasiswa. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yakni komponen pembelajaran selanjutnya. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar. Yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu
metode tanya jawab dan metode diskusi. Maksudnya metode tanya jawab adalah di mana guru memberikan pertanyaan terhadap murid atau siswa, lalu siswa tersebut lah yang akan menjawab. Sedangkan metode diskusi adalah metode di mana beberapa siswa dijadikan kelompok, satu atau dua kelompok lah, lalu di sana diberi materi, dipahami lalu didiskusikan. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anim Fariha akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang kelima, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Nah, ini ada karakteristiknya. Yang pertama, adanya teks yang menarik. Yang kedua, adanya aktivitas yang menyenangkan, memberi siswa kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Dan materi ini harus dikuasai oleh siswa juga gurunya. Yang keenam adalah media atau alat pembelajaran. Media adalah alat atau perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengajar pada siswa. Nah, seorang pengajar tidak akan terlepas dari yang namanya media pembelajaran. Nah, guru pun itu adalah suatu media pembelajaran. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menemukan nilai dari suatu hal. Nah, seperti kita lihat, evaluasi itu nanti bentuknya seperti tes. Nah, tes itu juga termasuk dalam evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim dari Prodi IPS semester 5 akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Hubungan masing-masing komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran antara komponen satu dengan komponen yang lainnya memiliki keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan sangatlah menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Setelah guru mempelajari kurikulum yang berkaitan, guru selanjutnya membuat suatu desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan siswanya. Tujuan yang hendak dicapai yaitu teori belajar dan pembelajaran, karakteristik bahan yang diajarkan, dan metode media sumber belajar yang digunakan, dan unsur lainnya sebagai penunjang. Guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Lailatul. Saya akan membahas mengenai hubungan antar komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran sendiri ada banyak, yaitu kurikulum, guru, siswa, media, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran. Dari komponen-komponen tersebut memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Misalkan di sini guru bertindak sebagai pelaksana dan pengembang dari kurikulum. Selanjutnya, guru akan menyampaikan materi-materi yang ada dalam kurikulum tersebut kepada siswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang dirasa tepat digunakan dan dirasa cocok dengan materi yang akan disampaikan. Materi tersebut akan disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran, dan sesudah kegiatan pembelajaran tersebut,
guru akan mengevaluasi kurikulum tersebut. Apakah kurikulum tersebut yang telah digunakan itu sudah cocok ataupun sudah dirasa cukup atau masih kurang untuk pengembangannya, masih perlu untuk dikembangkan lagi, seperti itu. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.